pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini kakak? Luar biasa. Nah, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita online lagi. Yes. It's no problem, oke? Nggak masalah, Kak Nggak Jo. masalah. Nggak masalah. Nah, hari ini Tuhan. kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau memuji Tuhan, kita mau olahraga, kita mau Ya. dengarkan kesaksian Kita firman bernyanyi Tuhan. dengan sukacita Yes, tentunya. oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah gabungan kita, hari ini tanggal 30 Agustus kita gabungan ya Kak ya. Ya. Nanti dipimpin oleh Inang Sintua Katiur Tiur Sitompul dan khotbah oleh Amang Pendeta David Huta Hayat. Sebelum kita mulai ibadah gabungan, kita olahraga dulu. Adik-adik berdiri semuanya. Semangat ya, Dek. Kita Semangat. nyanyi dulu semuanya, oke? Ya. Bang Lala, Bang Jason dan Bang Albert. Ayo Kak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Bahasa Bataknya ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas di roha, marlas di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hitam, marlas di roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Sekolah minggu paling nyahut, anak-anaknya imut-imut. Ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling nyahut, sekolah minggu paling nyahut, sekolah minggu paling nyahut. Adik-adik, kita tadi sudah olahraga, sekarang kita duduk yang manis, kita siapkan Alkitab, kidung jemaat, dan terlebih hati kita mau bersaat teduh dulu, kita minta bantuan Roh Kudus agar kita bisa mengikuti ibadah kita hari ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya, kita berdoa, kita minta bantuan Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Sehat semua kan? Adik-adik, kita akan masuk ke ibadah gabungan sekolah minggu. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan buku nyanyiannya, dan siapkan juga alat tulisnya. Duduk yang manis, kita akan
memulai kebaktian kita. Adik-adik, minggu ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Marilah kita siapkan hati kita. Kita memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari lagu Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Adik-adik, kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu ke-12 setelah Trinitatis diambil dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah Bapa kepadamu. Hukum ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum yang ke-9. Jangan engkau berdusta. Hukum yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan perintahnya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sampuran rea, ipe
Adik-adik, mari kita bersama memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita minggu ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, diambil dari Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 20. Kita baca secara responsoria. Anak-anak Skeva. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepada Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan itu, makin bersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus menginginkan daru bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dora. Hari ini Kak Dora tugasnya membacakan warta sekolah minggu. Adik-adik, kita nih kan masih corona, masih banyak orang yang kena corona. Jadi jangan sedih adik-adik ya, karena kita masih kebaktian online terus. Nanti kalau sudah corona pergi, kita akan kebaktian di sekolah minggu kembali. Oke adik-adik, warta yang kedua. Adik-adik yang mau mempersembahkan pujian untuk di kebaktian online, boleh, siapa aja boleh. Nanti kalau udah mempersembahkan kan di videoin tuh. Jangan lupa videonya dikirim ke kakak guru kelas masing-masing. Ya, nanti yang kepilih bisa ditayangkan di kebaktian online. Oke adik-adik, warta yang ketiga. Buat adik-adik yang ulang tahun bulan Juli dan Agustus, selamat ulang tahun. Hadiahnya yang belum dapat nanti segera dikirim. Tapi yang udah dapat pasti senyum dong, udah lihat hadiahnya. Oke adik-adik, untuk yang belum dapat siap-siap, tunggu-tunggu. Kakak akan datang ke rumah kalian membawa hadiahnya. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk yang ulang tahun. Oke adik-adik, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah merasakan karunia-Mu yang besar buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kesehatan kami yang Kau berikan. Kami tahu Tuhan, COVID telah mewabah di bumi ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan melindungi kami terus Tuhan, supaya kami tetap sehat. Terima kasih juga Tuhan untuk adik-adik kami yang berulang tahun bulan Juli dan Agustus. Engkaulah yang akan membuat mereka lebih pintar, Engkau juga yang akan memberi panjang umur buat mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita hari ini akan membaca firman Tuhan sebagai kabar baik. Tetapi sebelum Pak Pendeta membaca firman Tuhan bagi kita, terimalah salam dari Pak Pendeta
dan dari seluruh majelis gereja kita yang dipimpin oleh pendeta resort kita, Pendeta Eben Sihardo Simajuntak. Terimalah salam kami, terlebih guru-guru sekolah minggu yang melayani anak-anak kami. Damai sejahtera bagimu. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis. Tertulis di dalam kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita baca secara responsoria. Anak-anak buka Alkitabnya di rumah. Kita membaca secara responsoria firman Tuhan kabar baik pada minggu hari ini, tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14 di bawah topik yang sangat penting. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita baca. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Kita sama-sama membaca. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kafot leha Adonai Elohenu, kafot leha, segala kemuliaan bagimu Tuhan Allahku, segala kemuliaan bagimu. Anak-anakku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, sangat jelas tadi firman Tuhan sudah kita baca bahwa hari ini kita diingatkan tentang hakikat hidup orang Kristen, hakikat hidup orang percaya, yaitu kasih. Bahkan sangat tegas dikatakan dalam firman Tuhan hari ini bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Anak-anakku, sebelum Pak Pendeta menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Pak Pendeta menyatakan sangat bangga. Beberapa bulan ini anak-anakku masih mengikuti ibadah di rumah. Tetapi Pak Pendeta bangga karena anak-anak sekolah minggu selalu mengikuti ibadah meskipun ibadah di rumah. Ini menyatakan bahwa iman anak-anakku sangat kuat. Iman anak-anakku sangat menyala-nyala untuk Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah yang kita percayai sangat berkuasa. Dan dialah yang akan menyelamatkan kita dari bencana yang sedang melanda bukan hanya bangsa kita, bangsa-bangsa di dunia, pandemi virus corona COVID-19. Kita percaya Tuhan dengan kuasanya, menurut kehendak Tuhan, akan menyelesaikannya. Anak-anakku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ada kata bijak dari seorang tokoh besar yang mendunia, yaitu Ronald Reagan. Ada yang tahu siapa Ronald Reagan? Ya, Presiden Amerika Serikat. Ada yang tahu enggak presiden keberapa Ronald Reagan? Dengarkan dengan baik-baik, ini pengetahuan yang penting. Bahwa Presiden Ronald Reagan adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-40. Dan sebelum menjadi presiden dia adalah Gubernur California yang ke-33. Dia menuliskan di dalam satu buku tulisannya kata bijak yang sangat indah dan sangat penting. Apa itu? Dengarkan anak-anakku. Hiduplah sederhana, mengasihi dengan murah hati, menyayangi secara mendalam,
berbicara dengan lembut, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Luar biasa. Maka dari kata bijak ini, Pak Pendeta menetapkan bahwa topik minggu kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis adalah semua anak-anak ambil pulpen dan ambil buku catatan khotbahnya. Topik minggu tanggal 30, minggu ke-12 ini adalah anak sekolah minggu harus, anak sekolah minggu harus melakukan kasih bagi sesama. Pak Pendeta ulangi lagi. Anak sekolah minggu harus melakukan kasih bagi sesama. Luar biasa anak-anakku. Bahwa minggu hari ini kita diingatkan tentang kasih. Lewat kata bijak Presiden Ronald Reagan tadi, hidup sederhana adalah sikap anak sekolah minggu yang benar. Mengasihi dengan murah hati adalah sikap anak sekolah minggu yang benar. Menyayangi secara mendalam adalah sikap anak sekolah minggu yang benar. Berbicara dengan lembut adalah sikap anak sekolah minggu yang benar. Dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ini sikap yang harus dipelihara setiap anak sekolah minggu jika dia ingin bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang suka baca firman Tuhan, yang suka berdoa, maka di dalam hidupnya ada kesederhanaan, ada kerendahan hati, ada kasih yang murah hati, ada sayang menyayangi secara mendalam, berbicara dengan lembut, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dikatakan tadi dalam teks kita, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Pertanyaan penting, kenapa dikatakan kasih sebagai kegenapan hukum Taurat? Hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Ada dua, satu loh batu di sebelah kanan Musa, satu loh batu di sebelah kiri Musa. Maka di dalam pelajaran-pelajaran iman anak-anak sekolah minggu dan juga untuk dewasa, bahwa kasih itu dibagi dua bagian besar. Satu kasih vertikal, yaitu dari hukum pertama sampai hukum keempat. Itu kasih sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus. Dan hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10 adalah kasih yang horizontal, kasih kepada sesama. Maka kasih kepada sesama terwujud adalah wujud dari kasih kepada Tuhan. Orang tidak akan mungkin mengasihi kepada sesama jika dia tidak mengasihi Tuhan Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah ini, bahwa kasih kita kepada Tuhan yang dituliskan dalam hukum Taurat pertama dan keempat sampai keempat itu harus kita lakukan. Kita harus menempatkan Tuhan yang terutama dari seluruh yang utama di dalam hidup kita. Lalu Tuhan akan menguatkan kita melakukan kasih kepada sesama. Perintah Tuhan sangat jelas kepada umat Israel di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah ini sangat jelas bahwa umat Israel harus mengasihi Allah dengan segenap hati. Kenapa dengan segenap hati? Karena dengan segenap hati itu dengan iman kepada Tuhan. Karena hati adalah tempat iman, lalu percaya, dengan mulut mengaku, lalu diselamatkan. Itu dinyatakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 10. Itu firman, itu pasti harus kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus memperbaharui, menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat. Dengan apa? Jika kita buka Alkitab kita, boleh juga dibantu oleh song leader kita. Kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 22. Inilah hukum yang terutama.
maka dikatakan kasih itu menyempurnakan, menggenapi hukum Taurat. Inilah buktinya. Mari kita buka Matius pasal 22. Kita baca ayat 34 sampai 40 secara responsoria. Judulnya adalah hukum yang terutama. Kita baca dari Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas anak-anakku ya? Dikatakan tadi kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat itu. Dengan apa? Dengan kasih kepada Tuhan Allah. Ya, sangat jelas dikatakan. Diulangi lagi ulangan itu. Apa dikatakan di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang sama nilainya dengan itu. Artinya apa? Banyak orang melakukan kasih tetapi dia tidak mengasihi Allah, maka kasihnya gersang. Kasihnya menuntut balas. Kasihnya pamrih. Dia kalah dengan kasih ketika orang lain tidak mengasihi. Tapi orang yang lebih dahulu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka dia akan mengasihi orang lain, mengasihi sesamanya, meskipun sesamanya tidak mengasihinya. Inilah kelebihan anak-anak sekolah minggu yang imannya benar. Firman Tuhan hari ini sangat tegas mengatakan tadi, hai, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Hari sudah tiba. Kamu harus bangun dari tidur. Apa artinya anak-anakku? Artinya segeralah melakukan firman Tuhan. Segeralah melakukan kasih. Waktunya sudah tiba. Dunia ini semakin tua dan akan menuju akhir zaman. Maka anak-anak sekolah minggu, jika masih ada waktu, kita tidak tahu kapan kita mati. Ada orang yang umurnya panjang, tapi ada orang yang umurnya pendek. Maka jika masih Tuhan kita napas, lakukanlah kasih itu. Waktunya singkat. Maka kita harus melakukan itu. Segera lakukan, jangan tunggu. Segera lakukan. Karena kasih itulah yang terutama. Kemudian Pak Pendeta membuat pertanyaan kepada kita. Kenapa kasih sebagai penggenapan hukum Taurat? Anak-anakku boleh buka di rumah kitabnya. Pak Pendeta baca sama kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sangat jelas dikatakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 dikatakan. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah,
dan Allah di dalam dia. Orang yang melakukan kasih sudah melakukan hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Tetapi intinya adalah pertama kasih kepada Tuhan Allah, baru kasih kepada sesama. Bukan dibalik. Kalau dibalik bisa salah, bisa kalah dalam melakukan kasih, bisa dia terhenti melakukan kasih. Kalau dia tidak ditopang oleh kasih kepada Allah. Lalu pertanyaan kembali dari Pak Pendeta. Dengan apa Pak Pendeta kami melakukan kasih? Kami tidak punya uang, kami masih meminta dari papa mama. Bagaimana? Sederhana. Di masa COVID-19 ini, Pak Pendeta mengatakan sederhana. Dengan apa? Jika papa mama, khususnya mama masak makanan banyak di rumah. Sederhana saja. Jika mama masak makanan lebih, maka hubungi temanmu sekolah minggu yang miskin atau keluarga diakoni. Tanya, bolehkah saya mengirim makanan papa mama masak agak banyak ini? Hanya dengan berbagi makanan sepiring bisa mendatangkan sukacita di rumah saudara kita. Sederhana anak-anakku. Daripada ada keluarga makanan berlebihan bahkan dibuang, tapi tetangganya ada yang kekurangan makanan. Inilah yang ditegur Tuhan Yesus. Supaya kita segera melakukan. Menyatakan kasih dengan mulut penting. Anak-anakku setiap hari boleh mengatakan, "Pa, Ma, saya mengasihi papa dan mama." Katakan. Tetapi jangan hanya dalam mulut. Harus dilakukan. Ketika mama tanya, "Marina, apa buktinya kamu mengasihi mama?" Ini Ma, hari ini Marina yang cuci piring. Marina yang sapu rumah. Marina yang ngepel rumah. Meskipun nanti ada kurang lebihnya, mama maafkan. Tapi hari ini Marina yang membantu mama. Sederhana. Tapi hasilnya sangat besar. Lalu dengan apa lagi? Selain membagi makanan. Ada orang dikarunia Tuhan kecerdasan. Diberi Tuhan dia ilmu. Dia lebih cerdas. Dia sering juara. Karena sekarang belajar secara daring. Belajar di rumah dengan internet. Guru tidak berhadapan di ruangan kelas dengan anak-anak. Ada anak-anak tidak paham tentang pelajarannya. Boleh di WA. Saudaraku, bisa enggak mengerjakan tugasmu di sekolah? Saya kesulitan karena guru tidak bisa saya tanya. Maka kamu yang cerdas boleh tanya, boleh bantu, boleh membantu saudaranya. Teman-teman yang lain yang kurang cerdas. Ini adalah gambaran tentang kasih. Lalu dengan apa? Yang paling besar bisa dilakukan anak-anak adalah jajannya setiap hari. Dikumpulkan 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan supaya lebih bermanfaat. Ketika saudara-saudara anak-anakku kumpulkan jajanmu 1 bulan, 2 atau 3 bulan ini. Maka ketika terkumpul katakan kepada mama atau papa, "Pa, Ma, bisa enggak antarkan ke rumah temanku, ada keluarga diakonia. Uang yang sedikit ini yang tidak seberapa ini mungkin berguna dengan dia." Ini yang paling besar boleh lakukan anak-anakku di sekolah minggu. Maka itu bisa memberikan yang terbaik. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pak Pendeta tadi mengatakan, anak sekolah minggu harus melakukan kasih bagi sesamanya. Karena kita hidup harus seperti Tuhan Yesus. Ayat 14 dikatakan apa? Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Apa artinya itu anak-anakku? Hidup seperti Yesus adalah hidup saling mengasihi. Karena kasihlah yang terbesar. Kenapa? Karena orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus akan bertanya, apa yang bisa saya lihat dalam hidupmu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang disebut dengan pengikut Kristus. Karena Alkitabmu mengatakan
Allah adalah kasih. Maka kita harus melakukan kasih. Sebelum Pak Pendeta tutup ini khotbah, Pak Pendeta ada satu nyanyian, mungkin anak-anakku bisa mengikuti di rumah. Lagunya adalah Mengasihi, Mengasihi. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Minimal 1 minggu ini, kalau boleh tiap hari, lakukanlah kasih supaya kita sehari demi sehari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita tutup firman ini. Boleh dibantu oleh song leader kita. Kita membaca firman Tuhan sebagai penutup tentang kasih sebagai kegenapan hukum Taurat ini. 1 Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 19 sampai ayat 21. Ayat 21 nanti kita sama-sama membacanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Kita baca. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita sama-sama membaca. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Anak-anakku, mari lakukan kasih itu. Karena dengan melakukan kasih, maka kita sudah melakukan hukum Taurat dan kita sudah melakukan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Tuhan kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah Maha Kudus, Allah Maha Hadir, dan Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan buat anak-anakmu sekolah minggu yang boleh beribadah hari ini meskipun masih beribadah secara online lewat rekaman YouTube. Tapi kami percaya tidak kurang sukacitanya, tidak kurang bahagianya, tidak kurang kudusnya ibadah di rumah dengan ibadah di gereja. Karena negara kami masih mengaturkan bahwa orang tua umur 60 ke atas dan anak-anak sekolah minggu belum bisa beribadah di gereja. Oleh karena itu Tuhan, lewat ibadah online ini, lewat siraman firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, anak-anak boleh bersukacita, berbahagia, semangat, meskipun beribadah di rumah, belajar masih di rumah. Tetapi tidak mengurangi sukacita anak-anak sekolah minggu, karena anak-anakmu adalah anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Kami percaya ketika semua anak-anak sekolah minggu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka masalah yang dihadapi saat ini, virus corona COVID-19, boleh berakhir atas kehendakmu, bukan atas kehendak kami. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka itu boleh selesai. Tetapi jika masih kami harus berhadapan, tolong Tuhan kuatkan kami. Beri kami iman yang kokoh, supaya setiap anak sekolah minggu bersabar menunggu, meskipun sudah semakin gelisah, bagaimana pelajarannya lewat internet. Banyak anak-anak sekolah minggu tidak mencukupi uangnya untuk membeli kuota. Tapi Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang memberikan ilmu pengetahuan bagi anak-anak kami. Berkatilah mereka Tuhan, kuasai mereka. Kami berdoa buat bangsa kami ini. Tuhanlah yang menguasai. Pada hari Senin yang lalu kami merayakan ulang tahun 75 tahun kemerdekaan Indonesia.
Biarlah bangsa kami ini sungguh-sungguh merdeka, meskipun masih beriringan dengan persoalan yang kami hadapi. Kuatkanlah pemimpin bangsa kami yang dipimpin oleh Presiden kami, Insinyur Jokowi. Boleh seluruh jajarannya sampai di tingkat RT. Boleh mengamankan kami Tuhan, menjaga kami. Tetapi kami juga harus menaati protokol kesehatan. Jika kami sebagai anak-anak harus keluar membeli sesuatu, maka kami harus menaati perintah negara kami, yaitu memakai masker, protokol kesehatan, menjaga kesehatan, mencuci tangan sesering mungkin. Inilah cara kami menjaga kami supaya tidak tertular COVID-19. Kami percaya kasih Tuhan yang menjaga kami. Kami berdoa buat gerejamu ini, HKBP Kebayoran Lama. Kuasailah gerejamu ini Tuhan, supaya setiap pelayanan mendatangkan sukacita. Di bawah pimpinan pendeta resort kami, Pendeta Eben Simajuntak. Seluruh guru-guru sekolah minggu yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani. Perlengkapi mereka Tuhan, beri hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, supaya setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani dalam rekaman setiap minggu per setiap kelas-kelas yang sudah ditentukan, boleh mereka mendatangkan sukacita, boleh mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, ibadah ini juga bagian dari rancangan Tuhan untuk mengajar, membekali anak-anak kami sekolah minggu. Kami berdoa buat guru sekolah minggu kami, supaya mereka boleh mengandalkan Tuhan dan yang bersukacita pada minggu ini Tuhan, yaitu kakak kami Dora Boru Manurung yang berulang tahun. Berikan dia umur yang panjang Tuhan, beri sukacita. Dan Tuhan juga yang memberi jodoh buat kakak Dora. Biarlah Tuhan dia menyala-nyala melayani di jalan Tuhan. Demikian juga jika ada orang tua saudara kami yang berulang tahun, Tuhan juga yang memberkati mereka umur yang panjang, kesehatan dan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan kami hari ini. Semuanya, tim yang merekam, guru-guru sekolah minggu yang melayani, baik pun majelis gerejamu yang melayani liturgis kami, Inang Sintua Borusi Tompul, dan guru-guru sekolah minggu, song leader, musik, terlebih yang merekam hari ini. Tuhanlah yang memberkatinya supaya ibadah ini mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan, terimalah puji dan syukur kami dan doa kami ini yang kami sampaikan lewat satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Kita nyanyikan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.